Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah dan pergumulan hidup kami. Engkaulah ya Tuhan sumber pengharapan di dalam hidup kami. Seringkali ya Tuhan di dalam hidup ini kami menaruh sumber pengharapan kami pada sesuatu yang salah. Pada sesuatu yang tidak menentu, yang bisa berubah, yang tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Seringkali kami menaruh sumber pengharapan kami pada harta kekayaan kami, pada jabatan kami, pada kesehatan kami, pada koneksi kami, orang-orang yang mungkin kami anggap bisa kami andalkan di dalam hidup ini. Tetapi pada titik-titik tertentu ya Tuhan, kami sungguh menyadari apa yang kami anggap sebagai sumber pengharapan kami itu tidak dapat kami andalkan sepenuhnya. Kami mengalami kekecewaan, kami mengalami kepahitan, kami mengalami kecemasan, kekhawatiran yang tidak ada habis-habisnya. Kami mengalami kekosongan dan kehampaan hati. Karena kami menjadikan segala sesuatu di luar diri Tuhan sebagai sandaran dan sumber pengharapan dalam hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus bukan sekedar memahami, mengerti akan firman Tuhan, tetapi juga menghidupi, melakukan kebenaran firman ini secara nyata di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menegaskan dua hal berkaitan dengan warta yang disampaikan tadi. Sabtu depan 8 Juni kita ada persekutuan pasutri, saudara. Persekutuan pasutri ini bukan hanya untuk pasutri muda, tetapi juga baik buat kita semua yang mungkin usia pernikahannya sudah 15 tahun ke atas, saudara. Oleh karena kita harus menyadari kadang-kadang makin lama kita menikah, saudara, justru makin lama kita itu makin menjadi tawar, ya. Yang menjadi pusat pernikahan kita, anak-anak kita, tetapi relasi antara suami istri itu makin lama makin pudar sehingga kita perlu untuk melakukan check up terhadap kondisi kesehatan pernikahan kita. Lalu yang kedua, saudara, tanggal 12 Juni hari Rabu, ya kami juga mengundang saudara-saudara untuk kita sama-sama belajar di dalam PAI Pojok Iman dan Etika, dan ini hanya diadakan secara onsite. Kita harus waspada bahwa dari zaman dahulu sampai dengan Kristus datang kedua kali, saudara, selalu ada ajaran-ajaran sesat yang zaman sekarang itu diviralkan melalui media sosial. Kita perlu memiliki kejelian, kepekaan untuk membedakan apakah ini ajaran yang sehat atau tidak. Nah, saya juga, saudara, akan membahas topik ini, ya, progresif ini, tetapi dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Hari Senin 24 Juni ya di dalam pembinaan iman jemaat Gereja Kristen Indonesia GKI Coyudan. Nah, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk kita sama-sama boleh membekali diri kita, anak-anak kita, sehingga sungguh-sungguh kita boleh hidup selaras dengan tujuan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita pada hari ini melanjutkan pembahasan kita di dalam eksposisi kitab Yakobus. Kita membuka bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan bagian ini di dalam terjemahan baru edisi yang kedua Lembaga Alkitab Indonesia terbitan tahun 2023. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan terjemahan yang lama. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan.
Jadi, sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa sebagian besar kita yang hadir pada saat ini, saudara, kita mengenal Ibu Charlotte Priatna. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan. Beliau adalah seorang pendiri sekolah Kristen Atalia di Tangerang. Dan beliau juga sudah pernah beberapa kali menyampaikan ceramah seminar parenting di gereja kita. Nah, saudara-saudara, suatu kali di dalam seminar publik yang diadakan oleh beliau, Bu Charlotte Priatna ini, saudara, menceritakan akan pengalaman kehidupan keluarganya. Ya, Bu Charlotte itu memiliki seorang suami yang adalah dokter spesialis jantung, saudara. Dokter Harja Priatna yang praktek di salah satu rumah sakit di Tangerang. Nah, saudara-saudara, suatu hari, saudara, Dokter Harja Priatna ini, dia melakukan pasang ring jantung kepada seorang pasien yang mengalami penyumbatan pada pembuluh jantungnya. Nah, tetapi yang menarik adalah satu hari kemudian, keesokan harinya, justru Dokter Harja Priatna ini, saudara, mengalami serangan jantung dan ketika dideteksi, saudara, dia mengalami penyumbatan 100% sehingga hari itu dia harus segera pasang ring. Dokter Harja Priatna, saudara, adalah seorang yang sangat memelihara kesehatan. Namanya juga dokter spesialis jantung, saudara. Pola makan yang sangat teratur, olahraga yang sangat teratur. Tetapi hal yang menarik, hari ini dia memasang ring pasiennya. Tetapi keesokan harinya justru dia yang dilayani yang harus pasang ring. Saudara-saudara, kisah nyata ini, saudara, bukan ingin mengajarkan kepada kita, kalau gitu Pak nggak penting juga ya ternyata olahraga, ternyata nggak penting juga pola makan hidup yang sehat, bukan itu poinnya. Tapi poin yang ingin saya ceritakan melalui kisah nyata ini adalah, saudara, hidup itu tidak sederhana, hidup itu begitu kompleks. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita, yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2005, saudara, kakak laki-laki saya, koko saya, menghadiri sebuah pesta besar keluarga. Yang namanya pesta besar keluarga, ada begitu banyak keluarga kumpul dari berbagai macam daerah, kita makan bersama, kita tertawa bersama, kita bercanda bersama, dan saya ingat di dalam pesta besar itu juga, saudara, kita mengadakan ibadah bersama, kita berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, mohon berkat Tuhan kepada keluarga besar kita. Tetapi kami, saudara, dikagetkan keesokan harinya, saudara, ya, kakak laki saya ini meninggal pada saat dia tidur. Pagi-pagi, saudara, istrinya membangunkan suaminya ini, tetapi kok nggak bangun-bangun. Dan akhirnya segera dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Dan dokter memvonis kemungkinan besar sudah meninggal pada saat di dalam perjalanan. Pada saat itu, saudara, kakak laki-laki saya meninggalkan seorang istri yang pada saat itu seorang ibu rumah tangga. Meninggal pada usia 35 tahun dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang pada saat itu berusia 2 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah nyata ini, saudara, kita itu disadarkan
bahwa manusia itu adalah manusia yang begitu rapuh, manusia yang begitu terbatas. Kita itu tidak bisa mengendalikan, mengontrol sepenuhnya apa yang terjadi di depan kita. Itulah sebabnya saudara, di dalam Amsal 27 ayat yang pertama, firman Tuhan mengingatkan engkau dan saya, janganlah memegahkan diri, memuji diri tentang hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu pada hari esok. Jangankan hari esok, saudara. Beberapa jam setelah ibadah ini, kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan 4 hal yang diajarkan oleh kitab Yakobus di dalam bagian ini, saudara. Yang pertama adalah, saudara perhatikan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-14 ini, pesan utama yang ingin disampaikan adalah, saudara, bahwa perencanaan atau planning di dalam hidup ini itu adalah sesuatu hal yang baik, yang harus engkau dan saya kerjakan di dalam hidup ini. Tetapi kita harus sadar bahwa kita tidak dapat mengendalikan, mengontrol sepenuhnya apa yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang ditentang oleh Tuhan di dalam bagian ini, saudara, bukan masalah planning. Yang ditentang Tuhan itu bukan masalah bagaimana kita merencanakan hidup kita, merencanakan kuliah kita, studi kita, bisnis kita, merencanakan pelayanan kita. Bukan itu, saudara, yang ditentang oleh Tuhan di dalam bagian ini. Tetapi yang ditentang oleh Tuhan adalah ketika kita merencanakan apapun, segala sesuatu di dalam hidup ini, kita itu, saudara, tidak mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya di dalam setiap perencanaan hidup kita. Seringkali, saudara, di dalam perencanaan hidup kita, Tuhan itu bukan menjadi tokoh utama, tetapi Tuhan itu hanya menjadi pemain figuran. Itulah sebabnya, saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita. Kita diperintahkan bukan sekedar melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Melibatkan, saudara, tapi kita anggap Tuhan itu pemain figuran. Bukan itu, saudara. Tetapi engkau dan saya diperintahkan menjadikan Tuhan, firman, dan kehendaknya itu menjadi poin utama, menjadi fokus di dalam kita merancang segala perencanaan-perencanaan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini dari pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-17, konteks mula-mulanya, saudara, sebenarnya ini ditujukan kepada pedagang-pedagang Yahudi Kristen pada saat itu, saudara, di mana mereka seringkali berdagang ya dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Dan terhadap orang-orang seperti itulah ayat-ayat ini diberikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, saudara, baik-baik ayat yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan seperti ini. Hari ini atau besok kami berangkat. Apa artinya, saudara? Bagi para pedagang ini, mereka merasa mereka sudah sangat berpengalaman, mereka sudah sangat terbiasa yang namanya berdagang, mereka sudah bisa membaca peluang-peluang bisnis, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan, profit, dan seterusnya. Bagian ini ingin mengatakan apa, saudara? Masalah waktu atau time untuk mereka berangkat itu ada di dalam kendali kontrol mereka sepenuhnya. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan dalam bagian ini, kami berangkat ke kota Anu. Artinya apa, saudara? Kemana mereka pergi? Kemana mereka harus berdagang? Mereka merasa itu pun berada di dalam kontrol dan kendali mereka sepenuhnya. Bukan hanya masalah waktu, tapi masalah tempat pun. Kami yang paling tahu, kami yang paling bijaksana, kami yang paling berpengalaman, kami yang menentukan segala-galanya. Selanjutnya, saudara, dikatakan di situ, di sana kami akan tinggal setahun. Ini berbicara tentang berapa lama harus berdagang. Durasinya berapa lama itu pun mereka merasa ada di dalam kontrol dan kendali mereka.
Dan yang terakhir saudara dikatakan, dan berdagang serta mendapat untung. Artinya, masalah pekerjaan dan hasilnya, keuntungan finansial yang mereka dapat, mereka pun merasa semuanya itu merekalah penentu akhir dari segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara membaca dan meneliti dengan baik-baik ayat yang ke-13 ini, pertanyaannya adalah, saudara, di manakah ruang Tuhan untuk setiap perencanaan mereka yang begitu detail itu? Tidak ada, saudara. Mereka merasa akulah penentunya. Mereka merasa dengan segala pengalaman-pengalaman mereka, dengan segala kepintaran mereka, dengan segala ketajaman mereka di dalam membaca segala sesuatu tentang bisnis, pasti apa yang saya lakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana saya, dan saya tidak perlu melibatkan Tuhan, apalagi mengutamakan Tuhan di dalam perencanaan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saudara, Tuhan bukan menentang yang namanya perencanaan atau planning hidup. Tuhan juga bukan menentang yang namanya profit atau mencari keuntungan. Mana ada saudara kita melakukan bisnis, kita tidak dapat untung, nggak ada saudara. Tetapi yang Tuhan tentang adalah masalah utama dari orang-orang ini adalah sikap arogansi mereka, sikap kesombongan mereka. Ketika mereka merencanakan segala sesuatu, mereka ingin mandiri dari Allah, mereka ingin otonom dari Allah, mereka tidak ingin diintervensi oleh Allah. Mereka menganggap merekalah penentu akhir daripada hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus ingat saudara, kita itu bukanlah pemegang remote control di dalam hidup ini. Ya, kalau saudara misalnya nonton TV, saudara pegang remote control, saudara bisa memastikan apa yang akan saudara lihat. Apakah saudara ingin nonton channel SCTV, Metro TV, semua itu ada di dalam kontrol saudara. Tetapi saya yakin dan percaya sekalipun kita juga saudara, ketika nonton TV, kita bisa mengendalikan apa yang kita tonton lewat remote control kita. Ada hal-hal yang juga kita tidak bisa kontrol, saudara. Tiba-tiba misalnya cuaca buruk, kemudian lampu listrik mati, saudara. Itu juga sebenarnya ingin menunjukkan bahwa di dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Lalu saudara, hal yang kedua yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini adalah perhatikan ayat yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-15 ini, pesan utama yang ingin disampaikan adalah di dalam setiap membuat perencanaan hidup saudara, kita itu harus rendah hati, tunduk dan taat kepada kehendak dan rencana Tuhan. Manusia punya kuasa. Tetapi kita itu saudara bukan Tuhan yang maha kuasa. Manusia bisa merencanakan, tetapi kita tidak bisa memastikan 100% apa yang kita rencanakan itu. Dan Tuhan adalah penentu daripada hasil akhirnya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara membaca ayat yang ke-15 ini saudara, ada satu frasa atau anak kalimat yang penting di dalam bagian ini. Ya, dikatakan seperti ini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, perhatikan saudara, jika Tuhan menghendakinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal saudara yang ingin diajarkan melalui anak kalimat ini. Ya, jika Tuhan menghendakinya, itu di dalam bahasa Latin saudara menggunakan istilah Deo volente, ya, atau dalam bahasa Inggris God willing. Beberapa penulis rohani saudara di zaman dahulu, ya, ketika mereka menulis sebuah buku, mereka biasanya di bagian akhir daripada buku tulisan mereka itu menulis singkatan DV, ya, itu bukan singkatan saudara David, bukan itu, ya, tetapi Deo volente. Apa maksud mereka saudara di dalam setiap buku-buku yang mereka tulis pada zaman dahulu mencantumkan Deo volente, artinya jika Tuhan menghendaki,
Kami berdoa, saya berharap supaya buku yang saya tulis, autobiografi yang saya buat ini bisa memberikan dampak, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Tuhan menghendaki, biarlah Tuhan melakukan hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang ingin diajarkan dari istilah jika Tuhan menghendaki di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari ketika kita di dalam merencanakan segala sesuatu dan di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita berkata jika Tuhan menghendaki. Itu berarti apa, saudara? Kita mengakui bahwa ada hal-hal di dalam hidup ini yang merupakan misteri, yang mungkin kita tidak bisa pahami, yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya di dalam keterbatasan pikiran kita sebagai manusia dan ciptaan. Bukan hanya itu saja, saudara, ketika kita mengatakan Deo volente, itu juga menyatakan apa? Bahwa ada banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa saya kendalikan, yang tidak bisa saya kontrol sepenuhnya. Contoh, saudara, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, engkau dan saya tidak bisa memilih. Kita lahir di dalam keluarga yang broken home kan? Atau kita lahir di dalam keluarga yang bahagia. Kita tidak bisa memilih, saudara. Dan mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini bertanya, tetapi mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Tuhan, kenapa saya lahir di dalam keluarga yang broken home? Ketika saya kecil, papa mama saya sudah cerai. Ketika saya kecil, ada pergumulan yang tidak mudah. Orang tua saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, sehingga saya menjadi anak yatim piatu. Saya kehilangan figur papa dan mama dalam hidup ini. Kelahiran engkau dan saya di dalam hidup ini, saudara, itu berada di luar kontrol kita. Kita punya orang tua seperti apa, dan kita punya anak seperti apa. Semua itu berada di dalam kendali dan ketetapan Tuhan. Ketika kita meninggalkan dunia ini juga, saudara, itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu, saudara, kapan kita meninggalkan dunia ini. Dengan cara apa kita meninggalkan dunia ini. Jangan saudara berpikir, Pak, umur saya baru 20 tahun loh, Pak. Masih lama, masih panjang. Belum tentu, saudara. Di dalam pengalaman pelayanan saya, saudara, kadang-kadang saya melihat ada orang, saya pikir ini mungkin 2-3 hari lagi akan dipanggil Tuhan nih, berdasarkan pemeriksaan dan analisa medis. Orangnya nggak meninggal-meninggal sampai hari ini, saudara. Tapi ada orang yang kelihatannya sehat, yang tubuhnya kuat, saudara. Mungkin saudara bisa menceritakan banyak hal. Ternyata ditabrak mobil, jatuh dari pesawat, kena penyakit. Ini adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita. Ini adalah sebuah misteri, saudara. Dan saudara tidak bisa kendalikan. Bencana alam, tsunami, gempa, bisa nggak saudara kendalikan? Nggak bisa, saudara. Walaupun ada alat yang bisa memprediksi beberapa jam kemudian akan terjadi gempa, beberapa jam kemudian akan terjadi tsunami, tetapi engkau dan saya manusia yang sangat terbatas, yang tidak bisa mencegah terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya letusan gunung berapi. Semua kita, saudara, beberapa tahun yang lalu dikagetkan oleh pandemi COVID. Siapa yang menyangka, saudara? Banyak orang berpikir, ya paling-paling pandemi COVID cuma setengah tahun, cuma beberapa bulan. Dan siapa yang menyangka, saudara? Pandemi baru berakhir sekitar kurang lebih 3 tahun. Dan itu memukul hebat perekonomian kita. Engkau dan saya hadir pada saat ini semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita bisa melewati masa pandemi. Kita diizinkan oleh Tuhan hidup. Bukan oleh karena hebatnya kita. Bukan oleh karena kita lebih saleh, lebih rohani dari orang lain. Sehingga banyak saudara-saudara kita meninggal pada saat COVID, kita masih hidup. Itu karena Tuhan punya rencana, punya maksud atas engkau dan saya. Lalu saudara, hal yang kedua, apa arti daripada jika Tuhan menghendaki, Deo volente, God willing, saudara. Melalui pengakuan ini, saudara, kita diingatkan bahwa hidup kita itu bukan berdasarkan pada apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan. Fokus hidup kita itu bukan tentang kesenanganku, agendaku, mauku, kenyamananku. Bukan itu, saudara.
yang menjadi fokus kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita diingatkan bahwa ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita merencanakan segala sesuatu di dalam aspek hidup kita, kita harus merencanakannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan, saudara, dari Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai kita selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Nah, saudara-saudara, berdasarkan Ulangan 29 ayat 29 ini, saudara, kehendak Allah itu bisa dibagi atau dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan kehendak Allah yang tersembunyi, God's hidden will. Ada hal-hal yang merupakan tersembunyi bagi kita. Itu hanya milik Allah. Kapan kita lahir ke dalam dunia ini? Kapan kita meninggal? Dengan cara apa kita meninggal? Semuanya itu adalah hak milik Allah, saudara. Dan kita tidak perlu berfokus pada sesuatu yang bukan ranah kita. Jadi saudara nggak perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan singkapkanlah kepada saya. Pada umur berapa saya akan meninggal? Dan ketika saya meninggal, Tuhan, apakah saya meninggal sakit-sakitan? Atau saya meninggal pada saat kondisi sehat? Pada saat saya meninggal, apakah saya meninggal mengalami kecelakaan? Atau ketika saya meninggal tidur dengan tenang? Nggak perlu, saudara. Itu bukan ranah kita, itu bukan bagian kita. Itu adalah milik Allah. Itu adalah God's hidden will. Tetapi saudara, kita diingatkan di dalam bagian ini, saudara, ada bagian-bagian dan hal-hal yang dinyatakan oleh Allah. Yang disingkapkan oleh Allah bagi engkau dan saya, itulah yang disebut dengan kehendak Allah yang dinyatakan atau God's revealed will. Kehendak Allah yang dinyatakan inilah, saudara, yang menjadi bagian kita. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Allah menyatakan kehendaknya itu biasanya, saudara, melalui perintah-perintah yang dia lakukan, yang tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah God's revealed will, kehendak Allah yang dinyatakan. Allah berkehendak, saudara, supaya kita ini hidup saling mengasihi. Allah berkehendak, saudara, supaya kita ini hidup saling mengampuni. Allah berkehendak, saudara, supaya kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagai orang tua dengan baik, sebagai anak dengan baik, sebagai suami dan istri dengan baik. Allah berkehendak supaya engkau dan saya memberitakan Injil. Allah berkehendak supaya engkau dan saya sebagai umat Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan. Allah berkehendak untuk kita memilih pasangan hidup yang seiman. Semuanya itu adalah bicara tentang kehendak Allah yang dinyatakan, yang harus kita kerjakan, dan kita harus berfokus kepada hal-hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita betul-betul mengutamakan Tuhan di dalam perencanaan-perencanaan hidup kita, saudara? Bapak Ibu, dan khususnya saudara-saudara yang mungkin masih muda, yang belum menikah, apakah ketika engkau memilih pasangan hidup, betul-betul kita itu mencari kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan? Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang berkata seperti ini, kan Pak, segala sesuatu Tuhan yang mengatur. Berarti kalau saya berpacaran dengan orang yang tidak seiman, itu pun juga di dalam izin dan kehendak Tuhan. Oh saudara, kita perlu berhati-hati dengan kalimat ini, saudara. Karena kita harus sadar bahwa ketika kita berbicara tentang kehendak Tuhan itu, saudara, tidak selalu berupa ketetapan. Ya, ketika kita lahir di mana, meninggal di mana, Yesus lahir di mana, meninggal di mana, itu betul adalah ketetapan Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ada kehendak Tuhan berupa perintah.
Dan ada ratusan kehendak Tuhan yang mungkin kita tidak lakukan. Tuhan berkehendak kita memberitakan Injil, apakah kita selalu memberitakan Injil? Kenyataannya tidak. Tuhan berkehendak untuk kita hidup saling mengampuni. Apakah dalam praktek kenyataannya kita melakukan kehendak perintah Tuhan ini? Dalam kenyataannya mungkin seringkali tidak. Hati kita lebih dikuasai oleh kebencian, dikontrol oleh kepahitan di dalam hidup ini. Tuhan berkehendak, saudara, untuk kita memilih pasangan hidup yang seiman. Itu kehendak Tuhan, itu perintah dari Tuhan. Apakah di dalam kenyataannya kita selalu lakukan itu? Tidak, saudara. Maka saudara, mari kita betul-betul di dalam waktu hidup kita yang singkat ini. Kita tidak tahu, saudara, berapa lama kita hidup. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 80 tahun. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Dan kitab Yakobus menggambarkan hidup manusia itu seperti uap. Seperti saudara menyeduh kopi dengan air panas yang mendidih. Ada muncul uap dari gelas yang saudara pakai. Dan uap itu lama-kelamaan akan lenyap. Itulah gambaran dari kefanaan, kesementaraan daripada hidup kita. Tetapi di tengah hidup yang sementara ini, marilah saudara kita menyelaraskan, menyesuaikan rencana-rencana dan langkah-langkah hidup kita seirama dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang Bapak Gereja Agustinus yang hidup di abad keempat Masehi dari Hippo, saudara, dia pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Berdoalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seolah-olah segala sesuatu di dalam hidupmu hanya bergantung kepada doamu. Tetapi yang menarik, saudara, dia tidak memberikan titik di situ, dia hanya memberikan koma, lalu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Tetapi bekerjalah sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Seolah-olah segala sesuatu di dalam hidupmu hanya bergantung kepada usaha dan kerjamu. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja, saudara, adalah dua hal yang tidak perlu kita pertentangkan satu dengan yang lain. Berdoa dan bekerja adalah seperti dua sisi mata uang yang menyatu. Ketika kita berdoa, kita juga harus bekerja. Ketika kita bekerja, kita juga melakukannya di dalam doa, di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Perencanaan hidup dan kedaulatan Tuhan, itu pun juga dua hal yang tidak perlu dipertentangkan di dalam hidup ini. Dan kita harus mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penafsir Alkitab yang bernama Sam Storms, ketika memberikan tafsiran tentang Yohanes, tentang Yakobus 4 ayat yang ke-15 ini, dia berkata seperti ini. Ungkapan atau anak kalimat jika Tuhan menghendaki tidak boleh menjadi kalimat klise yang tidak tulus, yang murahan, yang semata-mata religius. Namun pernyataan ini adalah sebuah cara pandang, sebuah teologi kehidupan, sebuah sikap yang tunduk dengan rendah hati pada rencana Allah yang berdaulat dan penuh tujuan. Saudara-saudara, jika Tuhan menghendaki, Deo volente itu bukan kalimat mantra, saudara. Misalnya kalau ada orang bertanya, Pak, nanti kalau cuti liburan mau kemana? Lalu saya jawab, Deo volente. Jika Tuhan menghendaki nanti saya mau liburan ke Bali. Gitu kan ya? Lalu saudara misalnya selesai kuliah kedokteran saudara, nanti rencananya selesai kuliah mau ngapain? Jika Tuhan menghendaki, Pak, saya mau mengambil dokter spesialis. Nah saudara-saudara, tidak salah di dalam setiap percakapan-percakapan kita ketika orang lain bertanya tentang rencana-rencana kita ke depan, kita menggunakan kata jika Tuhan menghendaki, saudara. Tapi poin utamanya bukan sekedar kalimat yang keluar dari mulut kita. Tetapi apakah betul-betul ketika kita merencanakan dan menjalani rencana hidup kita ini, saudara, kita itu betul-betul mengutamakan Tuhan, kehendaknya, firman-Nya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, jujur sebagai rohaniwan kadang-kadang saya sedih, saudara. Ya, ada orang-orang yang kadang-kadang berkata, Pak, saya bersyukur dulu toko saya cuma satu. Sekarang sekian tahun saya mengelola bisnis ini, makin lama Tuhan berkati menjadi 2 toko, 3 toko. Puji Tuhan, saudara, itu hal yang baik.
dengan ekspansi bisnis yang makin luas, itu pun juga bagian dari hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang saya sedihkan adalah kadang-kadang saudara ketika membuka toko yang baru, ya, tempat yang bisnis yang baru, ya, undang pendeta, undang hamba Tuhan untuk mengadakan kebaktian, mohon berkat Tuhan, mohon penyertaan Tuhan terhadap toko yang baru atau perluasan bisnis ini. Tetapi saudara, ketika kita menjalani bisnis ini, kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita makin sukses secara materi, tetapi kita makin jauh daripada Tuhan. Mulai malas pergi ke gereja adalah alasannya, iya Pak, sekarang dulu kan tokonya cuma 1 Pak. Sekarang tokonya udah 5 Pak. Sampai hari Minggu pun saya begitu sibuk, orderan sangat banyak Pak. Saya nggak ada waktu untuk pergi ke gereja. Saya nggak ada waktu untuk mengantar anak-anak saya beribadah sekolah minggu. Saudara-saudara, apakah itu betul, saudara? Kita itu mengutamakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Mengutamakan Tuhan di dalam perencanaan bukan sekedar mengundang rohaniwan pendeta untuk mendoakan saudara, untuk mendoakan bisnis saudara, itu baik. Tetapi lebih daripada itu, apakah kita betul-betul bertanya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Tuhan, biarlah melalui perluasan bisnis, usaha yang saya lakukan ini, saya makin cinta Tuhan, bukan makin hidup di dalam keserakahan, bukan makin hidup di dalam ketamakan yang tidak ada habis-habisnya. Jangan sampai perluasan bisnis ini membuat saya makin jauh dari Tuhan, tetapi justru seharusnya membuat saya makin dekat kepada Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini adalah, perhatikan ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-16 ini, saudara, mengajarkan sebuah pesan utama, yaitu mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saudara-saudara, salah satu godaan yang ada di dalam diri semua orang, termasuk saya, adalah makin besar self-confidence kita, saudara. Biasanya rasa kebergantungan kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan itu makin berkurang dan makin mengecil. Contoh sederhana, saudara, ya, saya bukan bicara tentang Yova di sini karena Yova jadi worship leader. Saudara punya pengalaman enggak pertama kali saudara menjadi worship leader di gereja ini? Ketika pertama kali saudara dipercaya menjadi worship leader, mungkin saudara bukan hanya melakukan persiapan-persiapan teknis dengan baik, tetapi saudara juga berdoa kepada Tuhan, menjaga hati saudara di hadapan Tuhan, supaya pelayanan saya ini bukan sekedar pelayanan yang mekanik, tapi pelayanan yang lahir dari hati yang hormat, yang mengasihi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya ketika saya memimpin pujian, jemaat boleh diberkati, menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong supaya saya jangan ada yang terlupa atau terlewat kalimat-kalimat yang saya sudah susun dan persiapkan sebagai WL. Jangan sampai yang seharusnya ada pengakuan iman rasuli karena kita grogi, saudara, kita lupa mengajak jemaat untuk pengakuan iman rasuli. Nah itu, saudara, biasa ketakutan orang-orang yang pertama kali jadi WL. Tapi pertanyaannya, saudara, ketika saudara sudah jam terbangnya makin tinggi, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali, sampai saudara bangun tidur pun disuruh jadi WL mungkin sudah bisa. Karena sudah sangat terlatih. Apakah kita memiliki kebergantungan kepada Tuhan? Apakah doa itu menjadi sesuatu yang esensial di dalam hidup dan pelayanan kita? Atau kita merasa, saya sudah terbiasa kok Pak. Skill saya sudah oke kok. Lalu kita membuang Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kita. Firman Tuhan, saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata seperti ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi yang menarik, saudara, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, Tuhan memberikan penghiburan dan janjinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati saudara. Jangan sampai kita jatuh menjadi orang Kristen yang ateis secara praktis. Artinya apa saudara? Di dalam otak kita percaya Allah itu ada. Hampir setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Statement itu menyatakan kita itu bukan ateis karena kita percaya Allah itu eksis, Allah itu ada. Tapi poinnya adalah apakah di dalam perilaku kita sehari-hari kita itu bertindak seolah-olah Allah itu tidak ada, saudara. Kita tahu Allah itu Maha tahu, tetapi di dalam perilaku hidup kita sehari-hari kita itu bertindak seolah-olah Allah itu tidak Maha tahu. Maka saudara, kita sudah jatuh menjadi orang Kristen yang hidup ateis secara praktis. Kita tahu saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan sejarah. Setiap detail hidup kita itu ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan di atas muka bumi ini. Walaupun mungkin kita seringkali menggunakan istilah itu. Kebetulan Pak saya ketemu dia. Kebetulan Pak dia yang mengarahkan saya untuk bisa masuk perusahaan ini. Kelihatannya kebetulan saudara. Tetapi di dalam semuanya itu ada tangan Allah yang tidak kelihatan. Yang mengontrol sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Kita percaya Allah itu Maha berdaulat. Tetapi di dalam hidup kita sehari-hari saudara, kita dipenuhi oleh kekhawatiran yang tidak ada habis-habisnya. Kecemasan yang tidak ada habis-habisnya. Kita tidak percaya kebaikan Allah dan pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Semuanya itu saudara membuat kita menjadi orang Kristen yang jatuh ke dalam sikap ateis secara praktis. Yang terakhir saudara, hal yang keempat yang ingin diajarkan di dalam bagian ini adalah, perhatikan saudara ayat yang ke-17. Mengabaikan atau melupakan Tuhan adalah sebuah dosa. Saudara-saudara, ayat yang ke-17 dari bagian ini mengingatkan kepada kita semua. Dosa saudara itu bukan sekedar sebuah tindakan aktif di mana kita melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang merugikan orang lain. Kita mencuri, mengambil hak milik orang lain, kita memfitnah, kita membunuh, betul itu adalah dosa. Tapi di dalam Alkitab dan apa yang diajarkan di dalam ayat 17, dosa bukan sekedar bicara tentang itu. Dosa adalah ketika kita tahu apa yang baik, yang benar, yang seharusnya kita lakukan saudara. Tetapi oleh karena keegoisan kita, oleh karena berbagai macam alasan yang mungkin kita buat, kita tidak melakukan apa yang baik, yang benar, yang seharusnya kita lakukan. Itu adalah dosa. Dalam konteks ini saudara, kitab Yakobus mengingatkan kepada kita. Kita tahu mengutamakan Tuhan di dalam perencanaan hidup itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Kita tahu itu, kita diajari itu. Sejak kecil kita diajari hal itu. Tetapi kita tidak melakukannya saudara. Maka di mata Tuhan itu adalah dosa. Sekalipun tindakan kita itu tidak mendatangkan kerusakan di dalam hidup orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saudara kita datang ke hadapan Tuhan, menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa pergumulan-pergumulan hidup yang saudara alami pada saat ini. Tetapi satu hal yang harus kita yakini adalah Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebelum naik ke surga, saudara, Tuhan Yesus berkata, ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan Yesus, saudara, bukan berarti jaminan hidup tanpa masalah, tetapi jaminan bahwa pimpinan dan kehendaknya tak pernah salah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika umur 31 tahun, saudara, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, masuk seminari, masuk sekolah teologi. Pada saat itu saya sudah berpacaran dengan Grace, yang sekarang menjadi istri saya, kami sudah pacaran 4 tahun. Dan saya katakan, saya akan masuk sekolah teologi. Dia kaget saudara, dia merasa tidak siap.
Saya bilang, saya tidak mungkin menunda-nunda kembali. Karena hal ini adalah hal yang sudah saya doakan, saya gumulkan sejak lama. Bahkan sebenarnya panggilan itu sudah ada ketika saya duduk di bangku SMA. Hanya saya merasa tidak yakin, saya butuh diuji dan terus diuji. Saudara-saudara, sampai akhirnya saya masuk sekolah teologi, panjang ceritanya saudara, 2 tahun pertama sampai dengan semester 4 saudara, saya tidak ada dukungan dari gereja manapun. Ya, saya tidak bisa menceritakan, kalau saudara ingin bertanya detail tentang hal ini, saudara bisa bertanya kepada saya secara pribadi. Dan saya harus membiayai kuliah saya dengan uang tabungan saya sendiri. Setiap kali saya datang saudara ke ATM BCA, biasanya kan kalau kita ke ATM BCA, paling tidak tabungan kita makin hari makin bertambah, walaupun sedikit saudara. Saya datang ke ATM BCA, setiap kali datang ke ATM BCA, tabungan saya berkurang saudara. Karena ada pengeluaran, tetapi saya tidak ada lagi pemasukan. Karena seorang yang belum menikah saudara, masuk seminari, saya hidup di asrama. Saya tidak mungkin sambil kuliah, sambil bekerja seperti yang bisa dilakukan di sekolah sekuler yang lain saudara. Tetapi saya diingatkan bahwa itu adalah hal yang tidak mudah. Ketika saya menelpon orang tua saya, saudara, menceritakan hal ini, Pak, saya rencana 2006 ini akan masuk seminari. Papa saya berkata seperti ini, nah kamu itu masih ada tanggungan. Keponakanmu yang kuliahnya belum selesai dan dia membutuhkan dukunganmu. Tetapi saya berkata kepada papa saya akan cari, usahakan, ada orang lain yang bisa support supaya keponakan saya ini bisa menyelesaikan studi sampai akhir. Dan saya percaya di dalam semuanya itu dengan cara yang ajaib, Tuhan memimpin dan Tuhan menuntun. Saudara-saudara, saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan untuk menjadi seorang rohaniwan. Dan saya percaya jikalau saya tidak mengambil keputusan penting ini dalam hidup saya, mungkin saya akan menyesal seumur hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya masuk seminari, saudara, usia 31 tahun, ada godaan yang besar di dalam diri saya. Ada kekhawatiran yang besar, bisa enggak saya menjalani hidup di seminari? Saya biasa bebas, saya biasa beli ini dan itu, tidak bergantung kepada siapa-siapa. Bisa enggak saya menjalani itu? Tidak mudah, saudara. Tetapi saya diingatkan kembali bahwa pimpinan dan kehendak Tuhan tidak pernah salah. Saudara-saudara, hidup ini bukan bicara tentang agenda saya. Hidup ini bukan bicara tentang keinginan saya. Hidup ini bukan bicara tentang kenyamanan saya. Tapi hidup ini adalah bicara kehendak Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keberhargaan, kemuliaan, dan kebermaknaan diri kita itu bukan ditentukan dari apa yang kita genggam dalam hidup ini. Keberhargaan, kemuliaan, dan kebermaknaan diri kita ditentukan oleh siapa yang menggenggam dan yang memegang hidup kita. Berbahagialah engkau dan saya yang hidupnya digenggam dan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, dan anugerahku tidak akan pernah kurang di dalam hidupmu selagi kita betul-betul mau tunduk dan patuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di dalam masa hidup kami yang singkat, yang tidak bisa kami prediksi dan kendalikan sepenuhnya. Kami boleh menyelaraskan rencana, kehendak, dan langkah-langkah hidup kami seirama dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ingatkan kepada kami semua ya Tuhan, hidup ini bukan bicara tentang keinginan, agenda, dan kehendak kami. Sekalipun kami dipanggil untuk memplanning dan merencanakan hidup ini sebaik-baiknya. Tetapi kami dipanggil sebagai hamba-hambamu, orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, untuk hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Engkau campur tangan di dalam setiap diri kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir pada saat ini. Mungkin ada rencana-rencana yang sedang kami susun di dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, kuliah kami, pelayanan kami. Biarlah ya Tuhan,
Kami tidak menjadikan Engkau sebagai pemain figuran di dalam rencana hidup kami. Tetapi kami menjadikan Engkau sebagai tokoh utama, pusat yang menjadi prioritas untuk kami ikuti di dalam ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.